Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabel di dalam penelitian. Ya, dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sering menyebutkan istilah variabel. Nah, apa itu variabel? Di dalam slide ini saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa definisi dari variabel. Kenapa dikatakan variabel? Karena dia bervariasi, banyak jenisnya, ya. Variabel adalah atribut seseorang atau objek yang memiliki variasi antara satu orang dengan orang lain atau antara objek satu dengan objek yang lain. Ya, karena manusia itu adalah individual differences atau perbedaan individu, makanya kalau kita buat penelitian akan memunculkan hasil yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, makanya kita sebut itu sebagai variabel karena banyak sekali variasi. Nah, variabel itu ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi dalam penelitian kita yang menentukan variabel apa yang mau kita teliti, variabel apa yang mau kita pelajari. Nanti akan kita lakukan penelitian, kemudian dari hasil penelitian itu akan kita tarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan. Nah, ini ya, seperti yang saya katakan tadi, dikatakan variabel karena memiliki variasi antara satu orang dengan orang lain atau antara objek yang diukur antara satu orang dengan orang lain. Ya, ini satu yang diukur, tapi kemudian memunculkan jawaban yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Nah, ada banyak sekali jenis variabel. Di sini saya akan jelaskan 5 macam variabel. Yang pertama, yang paling umum adalah variabel independen atau variabel bebas. Kemudian ada variabel dependen atau variabel terikat, variabel moderator, variabel intervening atau mediator, dan variabel kontrol. Ya. Nah, biasanya di dalam penelitian untuk sarjana S1 atau skripsi, yang paling umum digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Kalau misalnya menggunakan teknik penelitian eksperimen, maka akan ditambah lagi dengan variabel kontrol. Gitu. Baik, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas. Nah, variabel ini adalah variabel penyebab dari terjadinya variabel dependen. Oke. Nah, merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab munculnya variabel dependen. Oke, contohnya nanti kita akan lihat mana yang dikategorikan sebagai variabel independen dan mana variabel dependen. Nah, variabel dependen adalah variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas atau variabel independen. Ya, disebut juga dengan variabel terikat dan dia merupakan konsekuensi dari adanya variabel bebas gitu. Kalau variabel bebas tadi adalah anteseden atau penyebab terjadinya variabel dependen. Nah, contoh di sini misalnya keterbukaan diri dan kepuasan perkawinan pada pria dewasa awal. Pria dewasa awal ini adalah subjek penelitian atau partisipan dalam penelitian. Keterbukaan diri di sini adalah variabel independen dan kepuasan perkawinan adalah variabel dependen. Nah, kenapa dikatakan ini adalah variabel independen keterbukaan diri? Karena keterbukaan diri inilah yang menyebabkan adanya kepuasan perkawinan. Sedangkan kenapa kepuasan perkawinan dikatakan sebagai variabel dependen atau penyebab? Karena kepuasan perkawinan dapat dicapai jika adanya keterbukaan diri, gitu ya. Jadi kepuasan perkawinan di sini adalah variabel akibat, ya, akibat dari adanya keterbukaan diri, maka akan adanya kepuasan perkawinan. Kemudian peran harga diri dan dukungan sosial teman sebaya terhadap kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa tingkat akhir ini adalah subjek penelitian. Harga diri dan dukungan sosial teman sebaya ini adalah variabel bebas. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi terhadap terjadinya kecemasan berbicara di depan umum, yaitu harga diri dan dukungan sosial teman sebaya. Ini variabel independen atau variabel bebasnya ada dua, dan variabel dependen atau variabel terikatnya ada satu, ya. Jadi faktor-faktor atau hal-hal lain yang berpengaruh terhadap terjadinya kecemasan berbicara itu dinamakan dengan variabel independen. Ya, jadi dia independen itu adalah penyebab, sedangkan dependen itu adalah akibat.
Kemudian perbedaan kepercayaan diri pada mahasiswa psikologi yang merantau dan tidak. Nah, dalam kasus ini adalah penelitian dengan kategori komparasi, artinya membedakan kepercayaan diri pada mahasiswa psikologi yang merantau dan tidak merantau. Nah, yang menjadi penyebab terjadinya variasi kepercayaan diri adalah kondisi mahasiswa yang merantau atau tidak. Oleh karena itu, mahasiswa merantau atau tidak ini adalah variabel independen, sedangkan kepercayaan diri adalah variabel terikat atau variabel dependen, karena yang menyebabkan perbedaan kepercayaan diri adalah kondisi merantau ataupun tidak. Oke, perbedaan workplace well-being pada karyawan ditinjau dari tipe kepribadian A dan B. Ini sama ya dengan di atas, tipe penelitian komparasi atau perbandingan, di mana workplace being ini adalah variabel dependen atau terikat yang dia dipengaruhi oleh tipe kepribadian. Jadi yang menyebabkan terjadinya workplace well-being itu adalah perbedaan tipe kepribadian, baik A atau B. Gitu ya. Jadi tipe kepribadian ini adalah variabel independen atau variabel bebas. Nah, selain itu ada jenis variabel lainnya yaitu variabel moderator. Nah, variabel moderator ini adalah variabel yang memperkuat. Bisa jadi memperkuat, bisa jadi memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, dia biasanya variabel moderator ini letaknya itu tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat di sini misalnya kalau kita bisa lihat contoh variabel independennya di sini contohnya adalah gaji adalah variabel bebas. Kemudian pemeriksaan kesehatan adalah variabel terikat, di mana gaji mempunyai hubungan dengan pemeriksaan atau biaya pemeriksaan kesehatan. Semakin tinggi gaji seseorang, biasanya biaya pemeriksaan kesehatannya lebih besar gitu ya. Nah, ada hubungan antara keduanya, tapi hubungan keduanya bisa diperkuat oleh variabel yang lain, yaitu variabel moderator. Ya, misalnya tanpa variabel moderator pun variabel independen dan variabel dependen ini punya pengaruh, punya hubungan gitu tanpa adanya moderator. Ada hubungan antara gaji dengan biaya pemeriksaan, di mana semakin tinggi gaji, semakin tinggi biaya pemeriksaan yang dikeluarkan. Tanpa adanya moderator pun sebenarnya ada hubungan. Tetapi dengan adanya moderator, hubungan antara keduanya menjadi semakin kuat. Contohnya apa variabel moderator? Misalnya usia. Oh, ternyata variabel gaji punya hubungan dengan biaya pemeriksaan, di mana semakin tinggi gaji, semakin besar biaya pemeriksaan. Dan ini berlaku pada orang tua, ya, di mana semakin tua umurnya, semakin besar gajinya, makin besar pengeluaran untuk biaya kesehatan gitu ya. Ini adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan keduanya. Keduanya punya hubungan tanpa adanya perhitungan mengenai moderator ini, tapi dengan adanya variabel moderator keduanya menjadi lebih kuat hubungannya, akan menjadi semakin lemah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ini gunanya untuk membedakan dengan variabel mediator atau intervening. Nah, variabel yang mempengaruhi kaitan antara variabel satu dengan variabel lain yang dipengaruhi itu adalah prosesnya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, variabel independen dengan variabel dependen itu berpengaruh, tapi harus diperantarai oleh variabel intervening ini. Jadi, tanpa adanya variabel intervening, keduanya nggak punya hubungan, gitu ya. Tanpa adanya variabel intervening, keduanya nggak punya hubungan. Beda tadi dengan variabel moderator. Kalau variabel moderator, tanpa adanya moderator, keduanya pun memang sudah punya hubungan, gitu ya. Nah, kehadiran moderator adalah untuk memperkuat atau memperlemah. Tapi untuk mediator, antara variabel dependen dengan independen itu nggak punya hubungan. Keduanya punya hubungan secara tidak langsung kalau ada variabel intervening atau variabel mediator di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi berhubungan secara nggak langsung. Ini adalah contohnya gitu ya. Contoh yang sama misalnya untuk variabel yang sama, misalnya hubungan antara gaji independen dengan biaya pemeriksaan kesehatan. Mediatornya misalnya tadi adalah pendidikan ya, pendidikan.
nggak ada hubungan langsung antara gaji dengan biaya pemeriksaan. Tapi kalau misalnya ditambah mediatornya pendidikan, di mana gaji dipengaruhi oleh pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka gajinya akan semakin tinggi. Nah, pendidikan ini baru kemudian berpengaruh terhadap pemeriksaan kesehatan, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin banyak dia tahu, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau biaya pemeriksaan kesehatan. Gitu ya. Jadi keduanya nggak punya hubungan, kecuali kalau ditambah variabel mediator. Kalau moderator tadi keduanya punya hubungan, tapi dengan adanya moderator hubungannya menjadi semakin kuat. Baik, berikutnya adalah variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang biasanya ditambah di dalam penelitian eksperimen. Ya, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen dengan dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Ya, biasanya ini muncul dalam penelitian eksperimen. Contohnya misalnya kita ingin melihat hubungan antara pengaruh musik terhadap konsentrasi misalnya. Pengaruh musik terhadap konsentrasi, di mana kita ingin melihat bagaimana kemudian musik itu bisa berhubungan terhadap daya konsentrasi seseorang. Maka dalam penelitian eksperimen, kita akan bagi dalam kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen kita beri musik, ya, saat dia harus mengerjakan pekerjaan tertentu yang membutuhkan konsentrasi, misalnya, kita berikan dia musik, ya, musik klasik atau musik apa. Sedangkan kelompok kontrol, ya, kelompok yang tidak diberikan perlakuan apapun, artinya dia tidak diberikan musik, ya. Jadi dia hanya diminta untuk mengerjakan soal-soal misalnya, tapi tanpa adanya musik. Sedangkan kelompok eksperimen tadi diberi musik. Kemudian kita ingin melihat adakah perbedaan, ya. Ini makanya komparatif, namanya perbedaan antara kelompok yang diberi musik dan kelompok yang tidak diberi musik terhadap kemampuan mereka berkonsentrasi, gitu, ya. Nah, ini contohnya ya, pengaruh kebisingan terhadap kinerja asisten lab psikologi misalnya. Satu ruang dibuat bising, satu ruang dibuat misalnya tenang. Kemudian bagaimana pengaruh kebisingan tersebut terhadap kinerja asisten lab psikologi dalam melakukan pekerjaannya, itu contohnya. Kemudian ada lagi variabel berdasarkan skala nilai. Ya, ada dua, ada variabel kontinu, satu lagi ada variabel kategori. Nah, kontinu ini biasanya berdasarkan nilai dari tinggi sampai rendah. Kayak misalnya saya kasih contoh tentang stres kerja. Dari 0 sampai 1, dari rendah sampai tinggi, itu namanya variabel kontinu, ya. Sedangkan variabel kategori itu adalah variabel yang dia mempunyai kategori. Contohnya misalnya seperti coping, ya. Coping itu kan ada dua. Variabelnya misalnya coping. Kemudian kategorinya ada dua. Coping berfokus pada emosi dan coping berfokus pada masalah. Maka coping dikatakan sebagai variabel kategori. Gitu. Nah, kayak sikap. Sikap ini kan terdiri dari beberapa kategori. Secara kognitif, sifat kognitif, sikap dari segi kognitif, kemudian afektif dan psikomotor. Maka afektif, psikomotor, dan kognitif ini adalah kategori dari variabel sikap, gitu ya. Jadi tidak ada tinggi rendah di sini, tapi lebih kepada kategori. Jadi kalau misalnya dalam sebuah penelitian kalian menemukan variabel, di mana variabel itu memiliki jenis-jenis atau macam-macam, ya, misalnya kayak pola asuh. Ada 3 jenis, demokratis, misalnya permisif, sama otoriter. Maka kalau ada jenis, maka itu adalah variabel kategori namanya. Tapi kalau misalnya variabel itu tidak ada jenis-jenisnya, lebih kepada satu variabel saja, tinggi dan rendah kita mau lihat, itu namanya adalah variabel kontinu. Ya, gitu saja cara membedakannya. Nah, satu lagi adalah variabel berdasarkan perlakuan. Ini sebenarnya sama seperti variabel kontrol tadi dalam konteks eksperimen, ya. Variabelnya ada dua, yaitu variabel aktif sama variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasi untuk keperluan eksperimen. Kita bisa manipulasi kayak tadi misalnya kebisingan. Kita bisa manipulasi satu bising, satu tidak. Kita misalnya tadi musik, satu diberi musik, satu tidak diberi musik. Itu artinya variabelnya aktif, bisa kita manipulasi. Sedangkan variabel atribut adalah variabel yang tidak bisa kita manipulasi. Kayak misalnya jenis kelamin, kita nggak bisa manipulasi kan. Karena itu memang sudah ada di dalam subjek yang mau kita teliti.
tadi. Misalnya intelijensi, itu juga adalah variabel atribut. Artinya variabel atribut itu memang variabel yang sudah dimiliki oleh subjek yang menjadi oleh subjek yang akan menjadi partisipan dalam penelitian kita gitu. Nah, misalnya kita mau kayak tadi misalnya variabel kita ingin melihat pengaruh musik terhadap konsentrasi. Musik bisa kita manipulasi karena itu adalah variabel aktif, tapi individu yang kita masukkan dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, individu yang kita masukkan dalam kelompok yang kita beri musik dan individu yang kita masukkan ke dalam kelompok yang tidak kita beri musik itu tidak bisa kita manipulasi. Artinya mereka punya intelijensi sendiri, punya sikap tersendiri, punya jenis kelamin yang melekat pada diri mereka sendiri. Itu nggak bisa kita manipulasi, nggak bisa kita ubah, gitu. Nggak bisa kita manipulasi seperti variabel aktif. Nah, itu bedanya ya. Dan variabel atribut ini memang biasanya kalau dalam penelitian, dia ada di dalam demografi, di data demografi kita, ada personal data kita. Oke, sekian untuk video kali ini mengenai variabel. Kita akan lanjutkan lagi nanti mengenai konstruk. Ya. Konstruk ini adalah jabaran yang lebih besar dari variabel dan sifatnya lebih abstrak. Kalau variabel ini sudah konkret dan bisa diukur. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.